Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam Al-Quran ada firman Allah. Di akhir surat Yasin itu Allah berfirman, Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Artinya, ada kata yang dipakai di sini yaitu innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah itu kalau ingin terhadap sesuatu, dia cukup kun fayakun. Kun fayakun. Jadilah, maka sesuatu pun terjadi. Ayat ini menggambarkan bagaimana rububiyah Allah, kemahakuasaan Allah. Artinya mahakuasanya Allah itu tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa mencegah. Karena itu setiap habis sholat, orang berdoa, yaitu bunyi doanya itu, Allahumma la mani'a lima a'taita, wala mu'tiya lima mana'ta, wala yanfa'u zal jad wa minkal jad. Ya Allah, kalau Allah memberi tidak ada yang bisa mencegah, dan kalau Engkau mencegah ya Allah tidak ada yang bisa memberi. Jadi di sini disebutkan Allah itu sangat-sangat maha kuasa. Sayangnya ayat yang mulia yang menggambarkan kekuasaan yang maha hebat ini dirubah oleh Yusuf Mansur dalam cerita duit. Ini cerita duit aja nih. Yusuf Mansur menjual ayat ini bahwa bersedekah itu akan diganti oleh Allah dalam waktu yang sangat cepat dan tepat. Kalau bersedekah kepada Yusuf Mansur ini ada katanya maha tahfiz Quran. Siapa yang nggak mau dapat uang? Kalau disedekahin misalnya ini uang 1 miliar, itu dalam jangka waktu 40 hari. Uangnya akan menjadi 10 miliar. Ini telah banyak memakan korban karena sisi komunikasinya Yusuf Mansur yang amat hebat. Tapi tetap yang dia bawa itu adalah racun yang dibalut dengan gula gitu. Karena begitu kita pelajari tafsir-tafsir, tidak ada satu ulama tafsir pun yang memberikan tafsir ayat ini seperti uraian Yusuf Mansur yang menyeret ayat ini untuk mendapatkan uang. Tidak ada. Ayat ini tetap dalam wilayah kemahakuasaan Allah. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Nah, kalau kita telusuri cerita kun fayakun Yusuf Mansur itu cerita-cerita yang sebenarnya yang diambil dari cerita-cerita agama lain. Kalau dalam cerita tafsir itu bisa disebut ke dalam tafsir Israiliyat. Ke dalam tafsir Israiliyat. Tafsir inilah yang dikecam oleh Allah, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa." Jadi Nabi itu sangat kecewa dan mungkin juga marah gitu ketika orang-orang kafir di zamannya itu, ketika orang-orang musyrik itu hanya bercerita tentang agama ini sesuka hatinya gitu. Laisa lahu bihi min ilmin, kata Allah. Dia tidak ada ilmunya. Nah, inilah yang diurai oleh Yusuf Mansur dengan tidak berdasarkan ilmu. Di cerita kun fayakunnya itu bisa kita sebut itu cerita-cerita Israiliyat. Kalau dalam bahasa yang lebih kasar itu cerita-cerita sesat. Yusuf Mansur mengelaborasi cerita sesatnya ini untuk dapat duit. Tidak ada lebih dari itu. Bahkan kita lihat pernah dia buat satu cerita film gitu. Dia filmkan ada orang karena dia bersedekah, mula-mula dagangannya hancur gitu. Tahu-tahu nanti ada yang butuh kaca yang dijual ini laku banyak gitu, sehingga dia menjadi kaya raya. Udah itu aja. Ada juga nanti cerita Yusuf Mansur yang kun fayakun itu, dia usap kepala orang gitu. Tiba-tiba orang menjadi duta besar gitu.
itu kan secara fakta itu pasti cerita itu cerita palsu, cerita bohong. Pertama sosoknya nggak pernah ada, siapa gitu. Dia malah cerita lagi, orang kalau saya usap pantatnya katanya, jadi dia sakit langsung sembuh. Kita tanya siapa orangnya, nggak pernah ada. Nah kepalsuan itu kalau dihadapkan kepada kenyataan, lihat aja orang ketika diminta sedekah kepada Yusuf Mansur. Cuk, sedekah dong. Dia akan bilang minta kepada Allah gitu. Mesti kenapa nggak dia usap aja badannya, kan keluar duit banyak. Gitu. Seperti kanjeng apa itu? Kanjeng syafaat atau apa namanya itu. Yang bisa keluarin duit. Ternyata kan isinya kepalsuan dan kebohongan. Nah, seperti itulah Yusuf Mansur ini. Di cerita-cerita ini hanyalah kebohongan yang dirangkai dalam keindahan kata. Sehingga orang-orang yang mendengarkannya, yang basic agamanya itu masih pemula gitu, tapi dia punya semangat yang luar biasa. Inilah yang menjadi sasaran empuk Yusuf Mansur. Kemudian kita lihat lagi, dia sekarang ini katanya kan kun fayakun. Kalau soal duit dia ceritakan orang kun fayakun. Kenapa enggak kepada dirinya dia bikin kun fayakun? Kan dia katanya bisa bicara dengan Allah. Kun fayakun dong kalau iya. Kan bisa misalnya. Kenapa harus mendaftar jadi anggota DPR gitu? Kan kun fayakun bisa duduk. Kalau mau jadi anggota DPR minta aja kursi kepada Allah. Kan bisa. Kun fayakun ya Allah saya ingin jadi anggota DPR gitu. Tapi enggak, dia ikut antri. Ikut pemberkasan, ikut lagi dia nanti mau nyalek, dia pasti ikut kampanye, ikut pemilu, ngapain capek-capek, kan kun fayakun. Itu menunjukkan cerita-cerita bohongnya itu tidak ada dasarnya di dalam Islam. Nah kembali kepada persoalan agama ini, kalau orang-orang ini dibiarkan bercerita agama sesuai hawa nafsunya, yang rusak siapa? Yang pertama, yang rusak tentu dirinya. Yang kedua, dia merusak orang lain. Itu yang disebut oleh Nabi itu, dalun mudillun. Dia sesat dan mengajak orang untuk berada atau mengikuti jalan kesesatan. Cuma bedanya apa? Kalau dia sesat, oke. Tapi diajaknya orang lain sesat, Yusuf Mansur mendapat nilai plus. Apa nilai plusnya? Dia dapat duit dari kesesatan itu. Dijual paket-paket gitu. Nah nanti pertanggungjawabannya nggak ada. Paket umrah merdeka sekarang dia nggak, pasti dia ketakutan kalau ditanya itu. Cuk, bagaimana itu paket umrah merdeka ya? Dia pasti akan memusuhi orang yang bertanya itu. Pasti akan dia musuhi. Bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan sekarang ini? Ada 7.400-an orang membayar DP untuk paket umrah merdeka. Ini salah satu contoh. Dan kalau masih ada orang yang percaya dengan cerita bohongnya gitu, berarti memang pemahaman agama kita ini memang harus dirombak total gitu. Dibohongin masih mau gitu. Karena itu Nabi berkali-kali mengingatkan kepada umatnya ini, misalnya satu peringatan tuh begini para pemirsa. Umatku katanya. Umatku tidak akan masuk, ya dia menceritakan kepada cerita keledai gitu. Keledai itu katanya, dia tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama untuk kedua kali. Jadi keledai dianggap sebagai, di dalam bahasa Arab itu himar gitu. Himar itu dianggap sebagai binatang yang paling bodoh. Itu katanya nggak bisa ditipu berkali-kali. Dicemplung ke dalam lubang 2 kali dia nggak mau gitu. Nah kalau kita masih mau mendengarkan cerita bohong Yusuf Mansur, maka siap-siaplah seperti cerita Agim itu. Uang itu akan dia kuras semuanya. Dan sekarang dia akan menggunakan jalur hukum untuk menguras uang umat Islam ini. Kalau mula-mula dia menguras itu melalui mimbar masjid, sekarang dia akan kuras melalui jalur-jalur konstitusional yang kita sebut dengan parlemen. Jadi kun fayakunnya yang digambarkan oleh Yusuf Mansur itu hanyalah rekayasa otak yang tidak berdasarkan riwayat-riwayat yang benar di dalam kitab-kitab tafsir.
Karena itu wajar dia menyesatkan orang, karena tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi bagaimana dengan cerita Al-Quran ini dia mendapatkan uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.